turun dari bis tadi, masuk ke sini, kemudian langkah pertama adalah dilakukan pengendalian suhu tubuh dengan thermal scanner dan dilakukan observasi visual oleh petugas. Kalau ada yang bersuhu panas 37,5, maka petugas yang ada di sini langsung membawa jamaah tersebut ke poliklinik. Ada petugas yang melakukan screening wanita usia subur seperti tadi. Kita sampaikan Bapak Ibu-ibu yang umurnya di bawah 50 tahun, tolong segera masuk ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan kulit. Karena kita tahu bahwa seperti SKB 3 Menteri itu ada aturannya bahwa wanita hamil yang diperkenankan untuk naik haji itu adalah umur 14 minggu sampai dengan 26 minggu. Para jamaah wanita usia subur melakukan pemeriksaan urin di sini. Di sini adalah tempat untuk umum. Lalu dan membawa SPMA melakukan pendaftaran. Kemudian menerima pot urin. Sebelum memulai ambil urin, dilakukan semua barang-barang ditaruh di sini, kecuali pot. Terus dilakukan body search. Setelah dilakukan body search, tidak ditemukan apa-apa, kita melakukan pengambilan urin. Urin yang diambil cukup segini, nggak usah penuh. Setelah itu urin kita serahkan. Kemudian ya. Tunggu hasil pemeriksaan, dilakukan cek kesehatan gratis, yaitu gula. Ya, selesai. Hasilnya ditulis di SPMA terus diparaf oleh petugas. Kita keluar melalui sini dan setelah keluar kita ambil barang kita. Nah, ya. Setelah selesai, bus melanjutkan ke pemeriksaan kesehatan akhir. Adalah tempat pemeriksaan akhir, di mana pada tempat pemeriksaan akhir itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah untuk perempuan risti, perempuan lansia, laki-laki lansia. Yang paling ujung itu adalah untuk non risti, jamaah sehat. Untuk yang berisiko tinggi, porsi yang biru muda yang ditandai berbeda itu adalah untuk jamaah dengan risiko tinggi lebih dari 1, dengan faktor risiko lebih dari 1. Artinya semakin depan itu adalah risikonya semakin tinggi. Kemudian kalau untuk disabilitas itu nanti akan duduk di tempat khusus. Kalau ada disabilitas yang menggunakan kursi roda akan duduk di sini. Setelah dari sini antri, saya misalnya ini adalah kelompok berisiko tinggi dengan faktor risiko lebih dari 1, maka saya duduk di sini yang warnanya kursinya berbeda. Saya datang ke meja PA sambil membawa SPMA saya. Selamat sore. Nah, di sini petugas meneliti SPMA yang saya bawa tadi, ada tidaknya apakah sudah dilakukan pemeriksaan WUS atau belum. Kalau sudah, maka selanjutnya saya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pertama adalah dilakukan tensi, hitung saturasi. Terima kasih.
Selanjutnya ke meja dokter. Sehat, sehat ya. Cukup minum, jangan tunggu sampai haus. Ya, begitu Bu, semoga dalam kondisi sehat dan ibadah. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Tanya kita update dulu ya Bu di sesuatunya Bu. Iya Pak, silakan Pak. Yang penting saya bisa berangkat Pak. Amin Bu, mudah-mudahan lancar ya Bu. Amin. Sudah ya. Ini ada bekas ya Bu. Di sana nanti ini ada masker, terus ada hand sanitizer, ada ini Bu botol nanti buat Ya. spray Ya. di sana ya Bu. Ya. Sanitasi juga ada oralit itu nanti bisa diminum di sana. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya oleh dokter dianjurkan ke poliklinik untuk dirujuk karena gula darah saya tinggi. Berarti saya perlu ke sana. Ini adalah pojok edukasi dan konsultasi yang mana yang bertugas di sini itu adalah dokter spesialis keluarga, dokter spesialis kesehatan keluarga. Pada layanan ini, jamaah bisa menanyakan hal-hal terkait dengan travel medicine, kemudian PNHBS saat di Arab Saudi, saat menjalankan ibadah, tentang makanan, tentang obat-obatan, tentang gizi, kesehatan supaya fresh dan sebagainya, ini bisa dimanfaatkan. Sehingga kita berharap bahwa para jamaah haji itu bisa menjalankan ibadahnya dengan baik, sehat, dan nyaman. Ini adalah poliklinik yang ada di Asrama Haji Pondok Gede ini, yaitu klinik pertama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta. Kami sudah bersertifikat. Jadi sertifikatnya kebetulan baru saja sertifikatnya turun, yaitu 25 Februari dan berlaku sampai dengan 2030. Jadi klinik ini, klinik BPK Soekarno-Hatta ini, sekali lagi saya sampaikan telah bersertifikat sebagai klinik pertama. Yang kesini adalah yang pertama, layanan kesehatan untuk jamaah haji ataupun petugas yang sedang bertugas di asrama haji. Yang kedua adalah jamaah haji yang di PKA memerlukan pemeriksaan lanjutan dari meja PKA itu dirujuk ke poliklinik untuk pendalaman. Kalau nanti di poliklinik ini setelah didalami oleh dokter di poliklinik kemudian masih memerlukan pemeriksaan lanjutan, maka akan dilakukan rujukan ke rumah sakit haji yang ada di sebelah. Dari rumah sakit haji, dokter melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan dikembalikan lagi ke poliklinik. Setelah menerima hasil dari rumah sakit rujukan, maka dokter di poliklinik dan dokter spesialis kedokteran penerbangan itu tim, bukan hanya satu tapi tim, ada yang dari BPKK Soekarno sendiri dan juga ada dari program studi spesialis kedokteran penerbangan UI melakukan analisis hasil pemeriksaan dari dokter rujukan dari rumah sakit haji. Dari situ nanti hasilnya itu direkomendasikan kepada kepala bidang kesehatan embarkasi ini layak atau tidak layak terbang, istitoah atau tidak istitoah. Ini bisa kita lihat di dalamnya kondisinya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 tempat tidur. Terus kemudian ada ruang tunggunya ini, dan di sini adalah pojok untuk pelayanan kedokteran penerbangan. Ini kebetulan lagi ada pasien. Terima kasih. Nah, di gedung ini di bidang kesehatan ada namanya ruang bank sampel, yaitu sampel-sampel makanan dan minuman sebelum disajikan itu diambil terlebih dahulu, kemudian disimpan di sini. Ini adalah makanan minuman yang disimpan. Kenapa disimpan? Kalau nanti terjadi penyakit yang terkait dengan makanan, misalnya ada diare, ada muntah-muntah, diabetes dan sebagainya, maka kita akan lihat kira-kira faktor penyebabnya apa. Dari situ nanti makanannya akan diambil dan kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mencari penyebabnya. Ini adalah ruang perwira jaga di mana selama operasional haji ini 24 jam ada koordinator sehari-hari terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan.
yang kita sebut dengan perwira jaga. Jadi kalau misalnya perwira jaga bertanggung jawab untuk melakukan mengkoordinir keseluruhan operasional kegiatan bidang kesehatan, kemudian juga berkomunikasi dengan mitra yang ada di sini, kemudian juga melakukan hal-hal yang diperlukan apabila ada rujukan, kemudian rujuk masuk maupun rujuk balik, maka perwira jaga juga akan bertanggung jawab untuk ini, termasuk melakukan briefing kepada petugas yang bertugas, termasuk juga melihat seluruh aspek kesiapannya. Jadi perwira jaga ini sebetulnya sama dengan manager on duty kalau istilahnya biasanya di kantor-kantor lain. Ini adalah ruang rekonsiliasi, di mana ruang rekonsiliasi ini digunakan untuk melakukan diskusi apabila ada keluhan dari jamaah ataupun keluarga atas hasil atau atas layanan yang kita berikan. Misalnya ada jamaah yang setelah sampai di asrama haji ini dinyatakan tidak layak terbang atau tidak istiqoah, dan kemudian keluarganya ingin mengetahui lebih lanjut mengapa sudah sampai di sini yang sebelum pemeriksaan sebelumnya istiqoah menjadi tidak istiqoah, mengapa kemudian itu menjadi tidak layak terbang. Maka nanti akan kita bawa ke sini untuk diskusi atau diberikan penjelasan antara tim kesehatan dan juga tim dari asrama haji. Ini adalah gudang obat. Di sini kita gunakan untuk menyimpan obat dan perbekalan kesehatan yang diberikan atau yang diberikan kepada jamaah sebagai bekal jamaah selama di Arab Saudi. Bagi jamaah yang di asrama haji ini kita temukan menderita penyakit menular, misalnya kena cacar, kena herpes, kena varicella, kemudian terdiagnosis TBC, COVID dan sebagainya, maka setelah dilakukan pengobatan di asrama haji, diberikan obat, maka untuk perawatan selanjutnya kita mempunyai namanya ruang isolasi di gedung K. Jamaah haji nanti akan di sana tinggal di ruang isolasi, kita pantau untuk minum obatnya, kemudian setelah membaik maka tentunya jamaah haji tersebut kita lakukan pemeriksaan kembali, dan kalau sudah sehat maka tentunya bisa berangkat. Komitmen kami, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta sebagai pemberi layanan pemeriksaan kesehatan akhir pada embarkasi Jakarta Pondok Gede itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, sehingga jamaah haji itu bisa beristirahat dengan cukup, tetapi tanpa mengorbankan kualitas layanan pemeriksaan kesehatan akhir. Sehingga beberapa inovasi yang kami lakukan atau upaya-upaya yang kami lakukan, kita menggunakan fast track. Fast track-nya itu ada 3 fast track, yaitu fast track untuk kelompok risiko tinggi, kita bisa antara laki-laki dan perempuan, kemudian duduknya diatur, risikonya yang paling tinggi itu adalah di depan, sampai ke belakang risikonya berkurang. Yang kedua adalah fast track untuk jamaah yang usia muda dan tidak ada faktor risiko kesehatan. Kita istilahnya adalah kalau di penandaan itu adalah yang putih, kemudian orange, dan biru. Biru itu adalah faktor risiko kesehatannya, faktor risikonya 1. Kalau yang orange itu lebih dari 1, kalau putih itu adalah sehat. Gunanya apa? Gunanya adalah agar pelayanan bisa cepat dan fokus. Yang kedua adalah supaya pelayanan lebih cepat. Sebelum jamaah memasuki ruang pemeriksaan kesehatan akhir, petugas surveillance kami sudah melakukan pemetaan risiko kepada jamaah berdasarkan data Sisfohatgas P1 dan P2-nya. Kemudian yang ketiga adalah kalau jamaah memerlukan informasi lebih lanjut, karena di meja pemeriksaan kesehatan akhir itu harus cepat, kami sediakan namanya pojok edukasi dan konsultasi yang diisi oleh tenaga-tenaga profesional. Dalam hal ini adalah dokter spesialis kesehatan keluarga dari UI. Kemudian berikutnya inovasi lain adalah untuk menghindari kelolosan pada jamaah yang hamil, maka kami menyiapkan alur dan juga melakukan body search terhadap wanita usia subur yang akan melakukan pemeriksaan urin. Kemudian kami untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, kami menyiapkan ruang rekonsiliasi. Ruang rekonsiliasi itu kami siapkan 24 jam untuk jamaah-jamaah yang melakukan atau yang merasa ada keluhan terhadap layanan BPKK Soekarno-Hatta. Kemudian selanjutnya juga kami menyiapkan namanya perwira jaga. Perwira jaga itu adalah manager on duty saat itu, hari itu, yang akan bertanggung jawab terhadap keseluruhan yang terjadi pada proses pemberian layanan pemeriksaan kesehatan akhir di embarkasi Jakarta Pondok Gede. On duty ada di sini, perwira jaga ada di asrama haji Pondok Gede, juga ada di Bandara Soekarno-Hatta di klinik kesehatan di sana.
Kemudian yang lain-lain adalah edukasi dan sebagainya itu yang kami lakukan untuk meningkatkan layanan kepada jamaah. Kami berharap jamaah-jamaah yang berasal dari embarkasi Jakarta Pondok Gede itu bisa melakukan ibadahnya dengan nyaman, sehat, dan tentunya menyenangkan karena sudah mendapatkan pembekalan dan pemeriksaan kesehatan yang baik. Oleh karena itu kami himbau kepada jamaah haji yang berada di Asrama Haji Pondok Gede, manfaatkanlah layanan kesehatan yang ada seoptimal mungkin, mumpung ada dan sudah tersedia. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu para jamaah dapat menjadi haji mabrur dan mabrurah, sehat dan kembali ke keluarga dengan sehat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى منى وإلى عرفات فهناك النور وهناك البركات وينادى لنا غفرت لكم الزلات رحماك بنا فالبعد لنا حسرات نشتاق إليك ويصبر